Selamat pagi anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat bukan? Hari ini akan kita mulai pelajaran kita dengan pelajaran bahasa Indonesia dari tema 9, menjelajahi angkasa luar. Kita membahas tentang karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas dari pengarangnya. Contoh cerita atau karangan fiksi yang pertama yaitu novel. Yang kedua, novel adalah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Yang kedua adalah cerpen. Cerpen adalah prosa narasi fiktif yang padat dan hanya memiliki satu permasalahan atau konflik utama. Yang ketiga adalah dongeng. Cerita fiktif imajinatif atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, inilah contoh karangan atau cerita fiksi. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada karangan fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan dasar yang umum sebuah karya sastra yang terkandung di dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dan sifat tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan kejadian dalam cerita. Yang keempat, setting atau latar. Setting atau latar adalah latar tempat, latar waktu atau suasana dalam cerita. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan cerita. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan penulis melalui cerita. Nah, pada subtema 1 di tema 9, kita akan membahas tentang karangan fiksi. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama dalam cerita fiksi. Peran tokoh tambahan adalah salah satu untuk memperjelas tokoh utama. Bagaimana cara mengetahuinya? Yang ini. Tokoh keduanya biasanya ditentukan dengan melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam cerita atau dialog di dalam cerita tersebut. Kita juga dapat menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dengan melihat jalan cerita serta tentang siapa cerita tersebut. Dalam sebuah cerita fiksi, biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dalam cerita, penjelasan masalah yang terjadi, dan berikutnya cara penyelesaian masalah. Teks fiksi dapat diringkas dalam bentuk diagram. Bagian yang penting dicatat, kemudian disusun membentuk peta pikiran. Nah, anak ibu contohnya seperti ini ya. Paduan pertanyaan mengenai isi teks. Siapa tokohnya? Apa yang dialami? Kapan terjadi permasalahan? Di mana terjadinya permasalahan? Mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana menyelesaikan permasalahannya? Nah, selanjutnya anak ibu, bacalah teks fiksi pada buku paket kita halaman 9 yang judulnya adalah Barisan yang Menyenangkan. Anak ibu bisa dibaca tentang yang judulnya Barisan yang Menyenangkan dari tema 9 halaman 9. Judul cerita fiksinya adalah Barisan yang Menyenangkan. Penulis cerita ini adalah Amanda Naila. Nah, kemudian
pertanyaan-pertanyaan atau kita buat dalam peta pikiran ya mengenai tokoh utama. Ini adalah mengenai tokoh utama. Sifat dari tokoh utama yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kedua, tindakan yang dilakukannya yaitu bertanya kepada ayah. Pendapatmu tentang tokoh utama bagaimana? Nah, misalnya seperti ini. Seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu mengingat Tuhan. Nah, inilah gambar tokoh utama tadi. Nah, selanjutnya kita menjawab pertanyaan berdasarkan karangan fiksi yang judulnya Barisan yang Menyenangkan. Pertanyaan yang pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Nah, kisah seorang perempuan yang ingin tahu kenapa planet tidak bertabrakan ketika mengelilingi matahari. Pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Tokoh utamanya adalah Tiara. Siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Yang menjadi tokoh tambahan dalam cerita itu adalah ayah dan ibu Tiara. Di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Di halaman belakang rumah Tiara. Nah, ini adalah cara menjawab pertanyaan berdasarkan cerita fiksi. Selanjutnya, pada subtema 2, kita akan membahas tentang alur cerita atau plot teks fiksi. Jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah berisi tentang penjelasan masalah dan konflik cerita. Bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Nah, setelah permasalahan diselesaikan, akan ada sebuah pesan, kesan, atau manfaat yang diperoleh dari cerita fiksi. Alur cerita atau jalan cerita sebuah tulisan fiksi membantu pembaca untuk mengetahui rangkaian peristiwa di dalamnya. Alur cerita biasanya menjelaskan masalah atau konflik dan penyelesaiannya. Alur cerita dibedakan menjadi yang pertama alur maju, yaitu cerita yang memiliki alur maju, peristiwa yang disajikan secara urut dari awal hingga akhir. Yang kedua alur mundur atau kilas balik, yaitu cerita yang memiliki alur mundur atau kilas balik, peristiwa yang ditampilkan dari tahap akhir atau tengah baru kemudian kembali ke tahap awal. Yang ketiga alur campuran. Alur campuran merupakan alur gabungan alur maju dan alur mundur. Nah, sekarang anak ibu, mari bacalah teks fiksi pada buku paket tema 9 halaman 110 yang judulnya Berbesar Hati Menerima Kekalahan. Nah, di sini ada berupa peta pikiran mengenai besarnya hati menerima kekalahan. Judul teksnya itu adalah Besar Hati Menerima Kekalahan. Yang pengarangnya adalah Fitri Kurniasari. Nah, sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan Ibu sudah jelaskan tadi mengenai alur cerita. Nah, biasanya alur cerita di dalam teks fiksi dibagi menjadi 3, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Nah, contohnya adalah seperti ini anak ibu ya. Nah, bagian awalnya cerita tersebut adalah sikap Edo yang berubah terhadap Bagus sejak seminggu ini, padahal sebelumnya mereka adalah teman akrab. Kemudian bagian tengahnya, Edo mengantarkan Bagus pulang setelah jatuh di kelas. Ternyata Edo iri kepada Bagus yang menang pemilihan ketua kelas.
Bagian akhirnya, Edo akhirnya sadar bahwa ia harus sportif menerima kekalahan. Selanjutnya, pada subtema 3 kita mempelajari tentang cara membuat teks fiksi berdasarkan pengalaman pribadi. Sebuah cerita memiliki beberapa unsur seperti tokoh, watak, alur cerita, dan latar belakang cerita tersebut. Salah satu unsur tersebut mungkin saja mengingatkanmu kepada pengalaman pribadimu, pengalaman orang lain yang diceritakan kepadamu, atau mengingatkanmu pada sebuah film yang pernah kamu tonton sebelumnya. Pengalaman pribadi yang dijadikan sebagai sumber dapat berupa pengalaman menyenangkan, menyedihkan, menegangkan, atau pengalaman mengharukan. Cara membuat teks fiksi berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pertama, menentukan pengalaman yang akan diceritakan. Apakah pengalaman itu menyenangkan, menyedihkan, menegangkan, atau mengharukan? Yang kedua, menentukan judulnya. Yang ketiga, membuat poin-poin peristiwa. Yang keempat, membuat karangan cerita. Yang kelima, menuliskan cerita. Cerita fiksi juga memiliki kemiripan dengan cerita lainnya yang pernah kita baca atau saksikan sebelumnya pada buku, majalah, koran, atau pada televisi. Nah, coba perhatikan diagram berikut yang menjelaskan cerita fiksi. Kita dapat membandingkan dua cerita fiksi yang mirip, mencari kesamaan dan perbedaan keduanya dengan cara menuliskannya dalam bentuk diagram. Ya. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini pada tema 9 mengenai cerita fiksi. Ibu harap anak-anak ibu sudah memahami ya tentang cerita fiksi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengetahuan, tugas pengetahuannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Yang kedua, tuliskan unsur-unsur yang ada pada sebuah teks fiksi. Yang ketiga, jelaskan perbedaan tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang keempat, tulis dan jelaskan pembagian alur pada teks fiksi. Yang kelima, tuliskan langkah-langkah membuat teks fiksi berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, tugas pengetahuan kita ini, semua jawabannya ada dalam video pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, anak ibu, mari simak kembali video pembelajaran kita ini dengan baik. Tujuannya agar anak-anak ibu bisa menjawab tugas yang ibu berikan hari ini. Nah, sebagai tugas keterampilannya, yaitu bacalah teks fiksi pada LKS halaman 85-86 yang judulnya adalah persahabatan. Kemudian kerjakan kinerja 4 pada selembar kertas HPS. Nah, diikuti anak-anak ibu ya langkah-langkah apa yang harus dikerjakan atau petunjuk yang ada pada LKS halaman 85-86 untuk mengerjakan kinerja 4. Nah, anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.